Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dilaporkan ada penambahan kasus positif sebanyak 96 kasus, sehingga akumulasi kasus positif yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan hari ini sebanyak 8.042 kasus. Dari jumlah tersebut, 3.205 diantaranya dinyatakan telah sembuh, sementara jumlah yang meninggal ada sebesar 539. Untuk pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit, dilaporkan ada sejumlah 1.447 pasien. Sementara yang melakukan self-isolation di rumah ada sejumlah 2.851 orang. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP, ada sebesar 17.290 orang, sementara pasien dalam pengawasan atau PDP ada sejumlah 12.113 orang. Informasi berikutnya kami sampaikan mengenai pemeriksaan laboratorium PCR di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sampai hari ini terus Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan dengan menggunakan metode real-time PCR, dengan membangun laboratorium satelit COVID-19 yang berlokasi di lahan RSUD Pasar Minggu dan satu lagi tambahan di RSUD Durensawit yang telah beroperasi sejak 9 April 2020. Selain itu, Pemprov DKI juga berupaya untuk membangun jejaring dengan laboratorium pemeriksa COVID yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sampai saat ini sudah ada 41 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk pemeriksaan PCR pada tanggal 8 Juni dilakukan terhadap 2.448 orang, sehingga akumulasi angka pemeriksaan PCR sampai dengan 8 Juni 2020 sebanyak 177.332 sampel. 1.920 diantaranya pemeriksaan tersebut digunakan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dan hasilnya adalah 96 positif, sementara 1.824 hasilnya negatif. Pemeriksaan masif secara selektif terus dilakukan di daerah kelurahan yang terpilih. Kelurahan tersebut telah dipilih melalui kajian epidemiologis dan sesuai dengan kepadatan penduduknya, sehingga terdapat 58 kelurahan yang dipilih untuk dilakukan rapid test. Sasaran utamanya ditujukan kepada lansia, warga dengan penyakit tertentu, dan juga pada kelompok ibu hamil. Total sebanyak 166.344 orang telah menjalani rapid test. Persentase angka reaktifnya ada di angka 4%, dengan rincian 6.139 orang dinyatakan reaktif COVID-19, sementara sisanya 160.202 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif terhadap rapid test akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR, dan apabila hasilnya positif akan dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau rumah sakit, atau dapat juga melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Bagi warga masyarakat, sekali lagi, kami tidak henti-henti untuk menghimbau untuk secara disiplin melaksanakan dan memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau juga menggunakan hand sanitizer, serta jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Selain itu, apabila tidak ada aktivitas yang sangat diperlukan, agar tetap beraktivitas di dalam rumah. Kemudian informasi terakhir adalah mengenai kolaborasi dalam penanganan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Bentuk program yang disediakan oleh Pemprov adalah kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Terhitung sejak 24 April 2020 hingga 7 Juni 2020, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebesar 398.610 paket sembako
serta 163.111 paket siap saji untuk warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Informasi selengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/KSBB. Demikian informasi update COVID-19 untuk tanggal 8 Juni 2020. Bersatu kita melawan COVID. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.